Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Bila Ananda dari kelompok Reflektif 4. Di sini kami akan mendiskusikan tentang proyek UAS kami, yakni memproduksi video penerapan tentang berpikir secara kritis, dan kami sekelompok sepakat akan mengambil artikel dari liputan6.com yang berjudul Pemerintah Tolak Investasi Apple Senilai 15 triliun di Indonesia. Sebelumnya kita lanjut ke materinya, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Apriani dari kelompok 4. Kali ini saya akan memberikan beberapa contoh dalam kategorisasi klaim. 1. Regulasi dan kebijakan. Proses perizinan yang berbelit-belit membuat investor kesulitan. Perubahan kebijakan yang sering menyebabkan ketidakpastian bagi investor. 2. Pertimbangan sosial dan politik. Investasi yang merugikan masyarakat lokal seperti penggusuran ditolak. Proyek yang tidak sejalan dengan kepentingan politik nasional tidak diterima. 3. Kepentingan ekonomi. Pemerintah khawatir investasi asing akan merusak sumber daya alam. Investasi yang hanya menguntungkan pihak asing dianggap merugikan ekonomi domestik. 4. Keamanan dan keberlanjutan. Investasi yang mengancam keamanan nasional atau berisiko tinggi ditolak. Pemerintah menolak investasi yang tidak ramah lingkungan. 5. Faktor eksternal. Krisis ekonomi global menyebabkan penundaan atau penolakan investasi asing. Hubungan diplomatik yang buruk dengan negara asal investor mempengaruhi keputusan. 6. Reputasi dan kualitas investor. Perusahaan dengan reputasi buruk atau catatan hukum negatif ditolak. Investasi dengan teknologi usang tidak diterima. 7. Tekanan dari organisasi internasional. Pemerintah mengikuti rekomendasi lembaga internasional untuk menolak investasi berisiko tinggi. Argumen merupakan alasan yang diajukan untuk mendukung atau membantah suatu pendapat, posisi, atau ide. Argumen dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Berikut adalah contoh argumen yang mendukung pemerintah. Yang pertama, investasi lebih kecil dibandingkan negara lain. Apple berinvestasi jauh lebih besar di Vietnam dan India, sementara di Indonesia hanya 100 juta US dollar. Hal ini menunjukkan Indonesia belum menjadi prioritas dalam hal pembangunan pabrik atau fasilitas produksi. Yang kedua, kurangnya kontribusi terhadap ekonomi. Tanpa pabrik, kontribusi Apple terhadap ekonomi Indonesia terbatas pada perdagangan, bukan menciptakan nilai tambah atau sektor manufaktur yang lebih luas. Yang ketiga, peluang kerja yang minim. Tanpa fasilitas produksi besar, investasi Apple belum menciptakan lapangan kerja yang signifikan, yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Yang terakhir, pentingnya investasi lebih besar. Dengan target pertumbuhan ekonomi 7-8%, Indonesia memerlukan investasi yang lebih besar dari perusahaan global seperti Apple untuk meningkatkan PDB dan sektor teknologi. Halo teman-teman, nama saya Deva Melania. Saya akan menjelaskan kalimat counter argument. Counter argument adalah argumen yang memiliki tujuan untuk menentang argumen yang sudah disampaikan sebelumnya. Counter argument juga memiliki arti sebagai bentuk penolakan tentang argumen yang sudah ada. Ciri-ciri counter argument yaitu kalimatnya menjelaskan mengapa argumen lawan tidak cukup kuat. Berikut beberapa contoh counter argumen dari artikel Pemerintah Tolak Investasi Apple 1,5 triliun di Indonesia. Kalimat pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai proposal investasi Apple sebesar 100 juta USD atau setara 1,58 triliun di Indonesia masih belum memenuhi aspek keadilan. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar investasi tersebut memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi Indonesia. Kalimat kedua, Agus menjelaskan aspek pertama adalah perbandingan investasi Apple di Indonesia dengan negara lain. Hingga saat ini Apple belum berinvestasi dalam pembangunan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Berbeda dengan komitmen mereka di negara-negara seperti Vietnam dan India. Maka terakhir yaitu aspek keempat adalah penciptaan lapangan kerja. Agus menjelaskan bahwa investasi Apple saat ini belum memberikan dampak signifikan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Pinkan Permata. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola deduktif beserta jenis-jenisnya. Pola deduktif adalah bentuk penalaran yang bergerak dari pernyataan umum menuju kesimpulan khusus. Jenis yang pertama ada modus ponens. Premis 1, jika pemerintah menolak investasi Apple, maka investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak akan terrealisasi di Indonesia. Premis 2, pemerintah menolak investasi Apple. Kesimpulan, oleh karena itu, investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak akan terrealisasi di Indonesia. Jenis yang kedua adalah modus tollens. Premis 1, jika pemerintah menerima investasi Apple, maka investasi Apple sebesar 1,5 triliun akan terrealisasi di Indonesia. Premis 2, investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak akan terrealisasi di Indonesia. Kesimpulan, oleh karena itu, pemerintah tidak menerima investasi Apple. Jenis yang ketiga adalah disjuntif.
Premis 1, pemerintah menerima investasi Apple atau investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak terrealisasi di Indonesia. Premis 2, pemerintah tidak menerima investasi Apple. Kesimpulan, oleh karena itu, investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak terrealisasi di Indonesia. Jenis selanjutnya adalah dilema. Premis 1, jika pemerintah menerima investasi Apple, maka investasi Apple sebesar 1,5 triliun akan terrealisasi di Indonesia. Premis 2, jika pemerintah menolak investasi Apple, maka investasi Apple sebesar 1,5 triliun tidak akan terrealisasi di Indonesia. Premis 3, pemerintah harus memilih antara menerima atau menolak investasi Apple. Kesimpulan, oleh karena itu, investasi Apple sebesar 1,5 triliun akan terrealisasi di Indonesia atau tidak akan terrealisasi di Indonesia. Hipotesis 1, pemerintah menolak investasi Apple karena tidak memenuhi persyaratan regulasi di Indonesia. Hipotesis 2, penolakan investasi Apple sebesar 1,5 triliun dilakukan untuk memberikan peluang kepada pelaku usaha lokal. Hipotesis 3, pemerintah menolak investasi Apple karena faktor geopolitik atau ketergantungan teknologi asing. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Diviananda Putri Mulya. Jadi hari ini aku akan menjelaskan mengenai argumen induktif. Nah, argumen induktif sendiri merupakan jenis argumen yang kesimpulannya itu ditarik berdasarkan suatu pengamatan, dimulai dari pengambilan fakta-fakta secara spesifik, kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Namun yang teman-teman perlu garis bawahi di bawah ini adalah argumen induktif itu walaupun kesimpulannya sudah diambil berdasarkan atas fakta, namun kesimpulan yang dihasilkan itu masih belum pasti atau masih belum jelas kebenarannya. Karena apa? Karena di dalam argumen induktif itu kesimpulan yang dihasilkan hanya berdasarkan kepada kemungkinan-kemungkinan aja, belum berdasarkan atas suatu kepastian. Nah, supaya teman-teman lebih paham seperti apa sih argumen induktif itu, jadi di dalam artikel yang sudah kami research, kami sudah menyiapkan 2 contoh supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama itu, hingga saat ini Apple masih belum berinvestasi di dalam pembangunan fasilitas produksi ataupun pabrik di Indonesia. Teman-teman bisa lihat bahwa kalimat tadi itu sudah berdasarkan atas fakta, karena memang sampai saat ini Apple masih belum berinvestasi apa-apa nih di Indonesia. Kemudian ditariklah kesimpulan bahwa sehingga Apple perlu mempertimbangkan untuk segera melakukan investasi di Indonesia sama seperti negara-negara lainnya seperti negara Vietnam ataupun India. Nah, teman-teman bisa sama-sama lihat bahwa kesimpulan yang ditarik itu sebetulnya belum berdasarkan atas kepastian, karena belum tentu Apple mau berinvestasi di Indonesia. Bahkan sampai saat ini pun beritanya masih simpang siur, masih belum pasti kalau Apple benar-benar mau masuk ke Indonesia. Lalu contoh keduanya itu, pemerintah menganggap investasi Apple sebesar USD 100 juta atau setara dengan 1,58 triliun di Indonesia masih belum memenuhi aspek keadilan. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa sehingga Apple perlu menaikkan lagi nominal investasi tersebut agar sesuai dengan aspek keadilan yang berlaku di Indonesia. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa lihat kan bahwa kesimpulan yang ditarik itu benar-benar belum berdasarkan atas fakta, belum berdasarkan atas kepastian. Karena Apple juga masih belum tentu loh mau menaikkan nominalnya lagi, nominal investasinya di Indonesia dari 1,58 triliun di penawarannya pertama. Dalam diskusi tentang penolakan investasi Apple sebesar 15 triliun oleh pemerintah Indonesia, beberapa kesalahan berpikir dapat muncul. Kesesatan berpikir ini seringkali digunakan tanpa disadari atau kadang-kadang untuk memperkuat argumen yang tidak sepenuhnya valid. Berikut adalah beberapa contoh kesesatan berpikir yang mungkin ditemui dalam diskusi tersebut. Nah, dalam materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok kami tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menolak investasi senilai 15 triliun yang diajukan oleh Apple, yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan ketidaksesuaian investasi tersebut dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku di dalam negeri. Meskipun penolakan tersebut menimbulkan banyak sekali reaksi, tetapi pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menerima investasi yang dapat memberikan dampak positif yang lebih besar untuk ekonomi negara, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah lebih mengutamakan investasi yang sesuai dengan visi jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.